Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Sumut Bermartabat. Katolik Berpartisipasi. SMA. Maju bersama. Hebat semua. Oke, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan pembiasaan. Kita akan bernyanyi dari puji syukur nomor 698. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mari kita dengarkan sama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seluruhnya, kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, saya absen dulu. Siapa yang tidak datang? Anggur, kenapa anggur? Gak ada kabar. Gonzales, kenapa Gonzales? Izin. Oke, siapa yang tidak gereja? Ada yang tidak gereja minggu semalam? Rizky sudah gereja? Gereja ya. Oke. Baik. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kita menggunakan media massa dengan baik dan benar. Apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, peserta didik kamu mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, memanfaatkan media massa serta menggunakannya untuk peruntukan yang baik sebagai alat dalam pewartaan iman, sehingga kamu mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan sikapmu secara kritis dan bertanggung jawab.
Maka sebelum kita memulai, kita akan mengadakan asesmen awal, ya. Asesmen awal, petunjuknya nanti kamu baris, ayo silakan baris, 2 baris seperti yang tadi. Oke, nah jika jawabannya benar, kalian meloncat, ya. Jawab soalnya pernyataan benar atau salah. Kalau menurut kalian pernyataannya benar, kalian meloncat. Coba 1, 2, 3. Nah, meloncat. Semua nggak kompak. 1, 2, 3, meloncat. Iya. Lalu jika pernyataan salah, pegang telinga. Oke. Pegang telinga masing-masing. Oke. Nah, sekarang bisa kita mulai? Kurang kuat. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, kita lihat. Soal yang pertama. Media massa adalah, diperhatikan, Marcel. Media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Betul atau salah? 1, 2, 3. Berarti semua menjawab betul. Kita lihat jawabannya adalah oke, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Poin 10 ya. Nah, kita lihat soal yang kedua. Media massa diibaratkan pedang bermata dua, yaitu memiliki sisi negatif dan sisi positif. Pedang bermata dua memiliki sisi negatif dan positif. Betul atau salah? Coba. Belum yakin. Nah, kalau memang betul, meloncat. Kalau memang salah, pegang telinganya. Nah, jadi jangan mengikuti kebanyakan orang. Kalau nggak yakin, gitu ya. Sekali lagi, media massa diibaratkan pedang bermata dua, yaitu memiliki sisi negatif dan positif. Betul atau salah? Betul. Oke, semua menjawab betul. Kita lihat ya. Oke, betul. Tepuk tangan. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Gereja Katolik melarang umatnya untuk menggunakan media massa seperti Facebook, WA, internet, dan lain sebagainya. Betul atau salah? Berarti semua menjawab salah. Kita lihat. Iya, jawabannya betul. Tepuk tangan. Soal yang keempat. Media massa ada 2 jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Koran dan majalah merupakan salah satu contoh media elektronik. Betul atau salah? Paham? Iya, salah. Karena koran itu media apa? Cetak. Iya, media cetak, bukan media elektronik. Soal yang terakhir. Ini kalau bisa menjawab udah hebat kalian. Pada zaman Yesus, yaitu 2000 tahun yang lalu, media massa sudah ada, yaitu dalam bentuk hukum Taurat. Betul atau salah? Pada zaman Yesus, yaitu 2000 tahun yang lalu, media massa sudah ada, yaitu dalam bentuk hukum Taurat. Betul atau salah? Betul. Loncatlah. Oke, kita lihat jawabannya adalah betul. Oke. Dalam ujian asesmen ini semua hampir nilai 100 ya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, saya tanya dulu, apakah kalian semua punya Facebook?
Siapa yang tidak punya? Oke, ada 5 orang tidak punya Facebook. Nah, bagaimana ya kalau tidak ada Facebook? Kalau tidak ada Facebook, bagaimana? Yang punya Facebook, siapa yang punya Facebook? Nah, Abigail, bagaimana seandainya nggak ada Facebook? Menurut iya, kurang informasi. Lalu yang ketiga, apa saja media massa atau media sosial saat ini selain Facebook? Nah, apa saja? Ya, ada Instagram, apalagi? Ada TikTok, apalagi? Ada YouTube, ada Twitter, ada apa lagi? Ada Telegram. Ada lagi apa lagi? Apa? Tommy. Messenger. Nah, apa akibat dari penemuan tersebut bagi kehidupan manusia? Akibatnya apa? Dengan adanya YouTube tadi, dengan adanya Facebook tadi, dengan adanya WA tadi, akibatnya kepada manusia apa? Ada yang tahu? Apa akibatnya? Tidak tahu? Nah, maka supaya kita semakin jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Semua memperhatikannya, dan ada yang tertidur atau menghayal. Nampak? Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Mengenal media massa. Apa sih media massa? Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serentak cepat kepada audiens. Sekarang mari kita melihat dampak media massa bagi kehidupan anak remaja saat ini. Ini adalah seorang remaja yang selalu menggunakan media massa dalam kesehariannya. Tidur, dia selalu melihat handphone, update status, dan bersama dengan teman pun dia selalu memegang handphone. Bahkan dia tidak peduli dengan orang yang di sampingnya. Adakah anak didik kami yang seperti ini? Semoga tidak ya. Begitu juga di tempat umum, di halte bis, tetap menggunakan handphone. Begitu juga di rumah, tidak menyapa orang tua, tetap bermain handphone, selfie, senyum-senyum sendiri. Siapa yang seperti itu? Tidur kembali, demikian juga HP selalu di tangan. Status lagi, yang story lagi, bahkan sampai kadang emosi. Emosi tak terkontrol, bahkan bisa menjadi stres jika tidak Sekarang mari kita lihat kembali apa pengaruh negatif dari media massa. Kita lihat contohnya dalam pengalaman sehari-hari seperti berikut. Ini yang pertama, yaitu sering karena keasikan main handphone, lupa dengan teman di sampingnya. Inilah yang disebut dengan istilah clubbing, ya. Clubbing, terlalu asik main handphone sehingga lupa dengan orang yang di sampingnya. Nah, contoh yang kedua,
Terlalu asik main handphone, lupa dengan barang bawaannya atau gasnya telah diambil orang. Ada anak didik kami yang seperti ini, atau ini contoh yang keempat, bangun tidur yang dicari adalah handphone, bukan berdoa. Ya, handphone artinya tidak sadar. Atau memunculkan sikap apatis, tidak peduli dengan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sikap kritis. Apa itu kritis? Mari kita dengarkan ibu guru yang satu ini. Apa itu sikap kritis? Sikap kritis tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisisan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi atau apapun itu, kita tidak mudah lekas percaya dan perlu dianalisis terlebih dahulu. Sekarang kita melihat sikap kritis Yesus terhadap media massa. Media massa pada zaman Yesus itu sudah ada, misalnya itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan mengenai hari Sabat. Namun, kitab ini dimanipulasi oleh agamawan sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Yesus mengenai hukum Taurat? Aturan memang perlu, tetapi keselamatan manusia lebih penting. Sikap Yesus ketika berhadapan dengan media massa itu adalah dia bersikap kritis dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana ajaran gereja terhadap media sosial. Mari kita simak tanggapan gereja terhadap media sosial berikut ini. Tadi kita lihat media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hal ini akibat kemajuan zaman yang membuat media sosial menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup. Namun, kita semestinya apa yang berada pada media sosial baik adanya. Yang akhirnya menemukan sebuah pertanyaan. Apakah penggunaan media sosial telah sesuai dengan pandangan gereja? Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatakan kabar sukacita berkaitan. Jadi setelah menonton video tadi, apakah penggunaan media massa atau media sosial saat ini sudah sesuai dengan pandangan gereja? Belum sesuai, ya, belum. Nah, jadi agar sesuai dengan pandangan gereja tentang penggunaan media massa atau media sosial, apa yang harus kita lakukan? Apa? Silakan. Saya Pak. Silakan Maeski. Memanfaatkan media massa sebagai alat pewartaan Tuhan. Iya, memanfaatkan media massa sebagai alat pewartaan iman. Lalu apa lagi? Saya Pak. Ya, silakan Dion. Kiri. Memanfaatkan media massa sebagai alat ajakan untuk melakukan suatu karya yang baik. Contohnya, sikap kepedulian terhadap sesama atau kaum lemah, miskin dan menderita, kepedulian dan ajakan untuk menjaga lingkungan seperti bagaimana mengolah sampah. Iya, terima kasih. Memanfaatkan media massa untuk melakukan sesuatu yang baik. Apalagi yang ketiga? Saya Pak. Silakan Valentina. Memanfaatkan media massa sebagai alat pelayanan. Iya, memanfaatkan media massa sebagai alat pelayanan untuk melayani. Lalu ada lagi? Tommy. Memanfaatkan media massa sebagai alat untuk bersyukur dan berdoa. Iya, memanfaatkan media massa sebagai alat untuk bersyukur dan berdoa. Bagus sekali ya. Artinya kita bisa menggunakan media massa, media Facebook itu sebagai tempat kita menuliskan doa, tempat kita membuat suatu renungan. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran kita adalah berbasis proyek atau produk, maka kita akan merancang atau mendesain produk apa yang akan kita buat untuk menjawab pertanyaan mendasar tadi tentang penggunaan media massa sesuai dengan pandangan gereja.
apa produk yang akan kita buat? Nah, kira-kira produk apa? Silakan. Apa? Marcel, silakan berdiri. Membuat video pendek tentang renungan. Iya, bisa membuat video pendek tentang renungan. Lalu siapa lagi? Membuat video pendek tentang doa. Iya, bisa membuat video pendek tentang doa. Bagaimana cara berdoa, bisa dibuat video pendeknya. Ada lagi produk apa? Silakan, Nia. Membuat video pendek tentang pelayanan. Iya, membuat video pendek tentang pelayanan. Contohnya Daily My Life. Hari ini hari Minggu, aku akan pergi ke gereja mengajar sekolah minggu. Video pendek saja, singkat-singkat. Ya, itu lebih bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Pajar, silakan berdiri Pajar. Membuat video pendek tentang ibadah. Membuat video pendek tentang ibadah. Iya, peribadatan. Ya, ibadat bersama. Ada lagi? Silakan Angela. Membuat video pendek tentang bijak menggunakan media sosial. Iya, membuat video pendek tentang bijak menggunakan media sosial. Halo bro, bagaimana kita supaya bijak menggunakan media sosial? Bisa dibuat video pendek. Ada lagi? Habis? Oke, Evan. Membuat poster tentang ajakan untuk bijak menggunakan media sosial, Pak. Oke, membuat poster tentang ajakan bijak menggunakan media sosial. Nah, jadi ada 6 produk yang akan kita rencanakan sehubungan dengan materi kita tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, jadi untuk itu sekarang kita masuk dalam kelompok. Baik, kita akan melihat hasil dari proyek masing-masing kelompok kepada kelompok untuk mempresentasikan proyeknya, hasilnya di depan kelas. Maka kita mulai dari kelompok Matius. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Matius. Silakan kepada kelompok Matius. Kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan dari hasil karya membuat poster tentang tips sosial media detox. Tujuannya adalah supaya para remaja tidak tergantung pada media sosial dan supaya khayalan menggunakan media sosial untuk hal yang baik. Semoga khayalan menggunakan media sosial untuk yang baik-baik. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Matius. Kami dari kelompok Matius ingin memberikan pertanyaan. Apa manfaat yang didapat dari tips sosial media? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Markus. Tujuannya adalah supaya para remaja tidak tergantung pada media sosial dan halayak menggunakan media sosial untuk hal yang baik. Bagaimana kelompok Markus? Sudah puas dengan jawaban kami? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Matius. Oke, silakan duduk. Terus dipersilakan, kita berikan tepuk tangan. Dari kelompok Markus ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Perkenalkan, saya Master Sintilis Simboran. Saya Stefan Torus, saya Kunjung Sinala. Saya Lorena Sinboran. Poster yang telah kami buat kami ambil dari ayat Alkitab, yaitu Amsal 3 ayat 5. Tujuan dari ayat tersebut adalah agar kaum muda lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan makna yang terkandung di dalamnya adalah untuk menasihati manusia agar lebih mempercayai Tuhan daripada kekayaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, silahkan.
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Markus. Di kelompok Lukas, kami kurang mengerti apa yang kalian jelaskan yang tadi di depan, mohon diulang lagi. Poster yang kami ambil berasal dari ayat Alkitab, yaitu Amsal 3 ayat 5. Tujuannya adalah supaya kaum muda lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dan makna yang terkandung di dalamnya adalah menasihati manusia agar mempercayai Tuhan dan jangan mempercayai kekayaan. Dan untuk kelompok Markus. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok Lukas. Perkenalkan, kami dari kelompok Lukas ingin mempresentasikan hasil observasi dari bijak bersosial media. Nah, tujuannya, perkenalkan, kami dari kelompok Lukas yang saya bernama Abigail Tizia Malau dengan teman saya bernama Saudara Francisco Pengatasan Banyumas. Saya bernama Fajar Iman Gajah. Nah, kami ingin menjelaskan tujuannya bijak bersosial media. Tujuannya adalah tujuan bijak bersosial media adalah untuk menjaga integritas dan menghasilkan dampak positif dan ada juga dampak manfaatnya. Manfaatnya ialah menghindari pengeluaran ketentuan undang-undang informasi yang diinteraksikan. Dua, lebih tahu informasi dari media-media lainnya, contohnya seperti Facebook, Telegram, TikTok, dan lainnya. Dan dampak negatifnya seperti penipuan dan kejahatan, media sosial rawan dengan penipuan dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya berhati-hati dalam membagikan data-data identitas dan foto-foto pribadi. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kami dari kelompok Yohanes ingin bertanya, apakah kalian menggunakan internet dengan bebas? Tidak. Menggunakan internet secara berbatasan dan beraturan juga. Jadi baik, terima kasih. Setiap kelompok kami sudah mempresentasikan hasil dari proyek masing-masing. Nah, sebelum kita masuk pada evaluasi dalam pembuatan proyek itu, kita terlebih dahulu ice breaking. Ayo, kita sebelum evaluasi, kita ice breaking dulu. Ayo, goyang. Walk
Oke, tepuk tangan untuk sekarang kita akan mengevaluasi bagaimana apa dari hasil pembelajaran proyek kita tadi, ya. Bagaimana pengalamanmu tadi di dalam kelompok setelah menyelesaikan proyek? Siapa? Silakan, Angela. Saya senang karena bisa membuat proyek bersama teman, yaitu bermain sambil belajar. Iya, ada rasa senang. Oke, terima kasih Angela. Ada lagi pengalaman si Valentina. Silakan berdiri. Saya bangga karena bisa memanfaatkan media sebagai alat untuk pewartaan iman. Iya, ada kebanggaan. Ada lagi pengalaman yang lain? Oke, si Nia. Lebih bijaksana untuk memilih dan menggunakan media massa untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk hal baik. Iya. Dengan adanya proyek tadi diharapkan kamu semakin bijaksana memilih media yang akan digunakan. Ada lagi? Abigail. Lebih bertanggung jawab sebelum menggunakan media massa. Kita harus mengingatkan kedampakan dan kita harus bijaksana, penuh dengan tanggung jawab, Pak. Iya, harus ada kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam menggunakan media massa. Nah, tadi ketika melakukan proyek, apakah kalian punya kendala yang kalian alami ketika mengadakan proyek? Ada? Ada Pak. Ada. Oke, silakan. Apa nih ya? Kendala yang kami alami ketika mengerjakan proyek adalah kesulitan untuk membuat video penggunaan media massa untuk penggunaan yang baik dalam hal pewartaan ini. Karena selama ini media massa hanya digunakan sebagai hiburan saja dan mengupdate status. Iya, terima kasih. Jadi mungkin selama ini kamu menggunakan media massa itu yang hanya sebagai hiburan, belum pernah memanfaatkan media massa sebagai alat pewartaan. Nah, itu menjadi kendala dan tantangan bagi kalian, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, yang pertama, apa itu tadi media massa? Siapa yang bisa? Ayo, silakan Angela. Media massa adalah merupakan sebuah alat atau fasilitas yang diciptakan demi kesejahteraan hidup manusia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Angela. Baik, ya, media massa itu adalah alat, ya, untuk mempermudah manusia demi kesejahteraan manusia. Lalu apa dampak positif media massa? Siapa yang bisa? Dampak positif. Ayo, silakan. Dapat memberikan informasi dengan cepat sekaligus dipakai untuk menyimpan informasi. Ya, apalagi? Dapat dipakai untuk membangun sikap peduli antara satu dengan yang lain. Dapat membangun relasi dengan lebih mudah dan memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belanja, dan lain-lain. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Maesti. Ya, jadi manfaat positif media massa itu, dengan adanya media massa informasi menjadi cepat, ya. Kita ada info cepat. Nah, nama TV hukum cepat, langsung sampai. Nah, kalau zaman dulu harus pergi diutus menyampaikan berita, seminggu baru nyampe. Nah, sekarang nama TV hukum, tiga kubur, subur, bisa. Lalu apalagi bisa menjadi media belajar, bisa sebagai alat pewartaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan gereja tadi terhadap media massa? Ada yang bisa? Silakan Fajar, berdiri. Pandangan gereja terhadap media massa terdapat dalam dokumen Konsili Vatikan II Intermedica atau IM. Gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk
menyegarkan hati dan mengembangkan budi, agar harkat kemanusiaan semakin baik, semakin tampak dan semakin berkembang. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Panca. Apalagi Rizky? Media massa dapat dipakai sebagai sarana evangelisasi dan katekese. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Rizky. Nah, jadi sebagai kesimpulan penutup, Monsinyur Hilarion Datus Lega PR mengatakan, jadikanlah media sebagai alat. Jadi media itu adalah alat, bukan tuan, bukan handphone itu yang mengaturmu, tapi kamulah yang mengatur handphone atau media. Media bukan segala-galanya, ya, walaupun segala-galanya itu sudah ada di HP, ya. Yang harus melampaui hati nurani, akal budi sehat, dan kebutuhan konkret manusia yang menggunakannya. Nah, jadi dengan demikian, maka manfaatkanlah media massa dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan kamu tugas untuk materi selanjutnya. Silakan ditulis tugasnya. Apa itu ideologi? Apa itu ideologi? Dan carilah 5 ideologi yang berkembang saat ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga asesmen tadi nilainya semua bagus. Semoga rata-rata 100 ya. Jadi supaya tidak ada lagi yang remedial. Maka kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Maka kita akan tutup dengan doa. Kepada Dion dipersilahkan untuk menutup dengan doa. Ya, cepat. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan kepada kami pada saat ini, karena Engkau masih menyertai kami ketika kami belajar. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menjadi lebih bijak. Dan di sini juga kami akan pulang. Lindungi kami di tengah perjalanan agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Banyak dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau hapuskanlah dosa-dosa kami, agar berkat yang ingin Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Hanya hingga doa Anak-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Dion. Nah, siapkan. Berdiri. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan pulang.